Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Azhara Kunanti dan saya akan menceritakan cerpen bahasa Indonesia yang berjudul Ambien Gaer. Namaku Belva, dan tahun ini aku menghabiskan liburan di sebuah rumah di kota Saranjana. Untuk liburan pertamaku, orang tuaku tidak punya pilihan lain yang lebih baik selain mengirimku ke Saranjana. Dengan mata berkaca-kaca dan hati sedih, mereka meyakinkanku. Tetapi mereka membuatku mengerti bahwa perjalanan ini betul sebuah keuntungan untuk dompet mereka. Pada hari keberangkatan, aku langsung tahu bahwa hanya 2 orang yang memanfaatkan keuntungan ini. Ini mencurigakan. Tetapi ketika aku melihat supir busnya, barulah aku mulai benar-benar khawatir. Kalian benar-benar ingin menghabiskan liburan kalian di sana? Tanyanya pada kami sambil menggelutukan giginya sebelum menyalakan mesin kendaraan. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain, jawab teman seperjalananku yang bernama Adiaksa. Kamu sudah pernah pergi ke Saranjana? Tanya Adiaksa padaku. Belum, tapi aku sudah pernah makan kacang Saranjana. Aku harus katakan pada kalian bahwa aku suka melucu. Dan bagaimana hantu-hantunya? Kamu sudah pernah makan hantu Saranjana? Oke, dia mengingatkan sesuatu. Aku lupa bahwa Saranjana adalah kota para hantu. Maka ketika aku melihat bayangan sebuah rumah kastel tua dengan langit yang gelap, aku langsung... Dengan menara-menara dan jendela-jendela kecilnya, bangunan itu tampak agak lapuk. Supir bus menurunkan dengan cepat, seakan-akan dia ingin pergi tanpa permisi. Secepat kilat. Aneh. Kami membunyikan bel, dan seorang laki-laki mengenakan kardigan rajut dan kaos kaki besar membuka pintu. Wajahnya sangat terkejut melihat kami di sana. Seakan-akan kami adalah keajaiban yang turun dari langit. Selamat datang di Ambien Gaer, ujarnya sambil tersenyum terpaksa. Sudah aku bilang kan, gumam Adiaksa. Aku menatapnya tidak mengerti. Dalam bahasa Banjar, Ambien berarti rumah, sedangkan Gaer itu semacam takut, ketakutan, seram, ya seperti itu ucapnya. Ternyata Adiaksa cukup mengerti bahasa Banjar. Sementara itu, terjemahannya membuatku gemetaran. Kalau rumah seram itu berhantu, maka ini lebih buruk daripada yang kubayangkan. Tuan rumah membawa kami ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan besar sekali. Tempat terdengar bunyi api berderak dari perapian. Benar-benar suram. Selain orang itu, rumah itu kelihatannya benar-benar kosong. Orang itu menyajikan teh hangat dan muffin yang kempes. Maaf ya, tapi saya tidak berpikir akan ada tamu. Saya agak kurang pandai membuat kue, katanya meminta maaf. Kami jelas melihat dia berusaha untuk menyambut kami dengan baik, tetapi dia tidak terlalu berbakat. Dia lalu menawarkan kami untuk tidur. Aku tidak menolak usulan untuk menyusup ke dalam selimut. Tetapi kamar tidurnya yang terletak paling atas menggambarkan keadaan mengerikan dari rumah itu. Biarpun begitu, aku tetap naik ke tempat tidur, meskipun terlalu takut untuk memejamkan mata. Untuk menghabiskan waktu, aku bermain tebak-tebakan dengan teman baruku. Tepat pada saat kami mulai merasa agak santai, terdengar bunyi aneh. Bunyi apa itu? Bisikku sambil berdiri di atas tempat tidur. Ketika aku melihat ke arah Adiaksa, dia menghilang. Tempat tidurnya kosong, lenyap. Bunyi berisik itu mulai lagi. Seperti bunyi rantai yang diseret di lantai. Belva, ini bukan saatnya untuk takut. Aku bangun tanpa memikirkan apa yang aku lakukan. Aksa, Adiaksa, kamu di mana? Aku berbicara sangat pelan. Aku tidak ingin hantu itu membalas dendam pada temanku kalau aku membuatnya takut.
Dengan bertelanjang kaki dan piyama yang kusut, aku menjelajahi lorong-lorong Ambin Gaer. Bulan mengikutiku dari jendela ke jendela, seakan agar bisa lebih baik memanduku di tempat menyesatkan yang lantai kayunya berderak itu. Adiaksa, Aksa, kamu di mana? Saat itulah ada seseorang yang menjawabku. Aku pun tidak yakin apakah itu orang, dan jawabannya tidak terlalu jelas juga. Satu hal yang pasti, hantu-hantu kota Saranjana bukan cerita legenda. Rasanya darah di pembuluh-pembuluh darahku membeku dan keberanianku mulai menciut. Aku langsung memutuskan untuk kembali ke kamar. Tetapi, Belva, lihat sini. Itu Adiaksa. Suaranya terdengar berasal dari atas. Aku langsung naik tangga dan menemukannya. Hidungnya menempel di jendela. Kamu kemana saja? Kamu membuatku takut. Shh, lihat. Aku mengikutinya sambil bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana ia bisa punya ide semacam itu pada saat seperti ini? Kami masuk ke dalam sebuah ruangan gelap yang sangat besar. Buku-buku memenuhi dinding-dinding ruangan hingga langit-langit rumah. Adiaksa menyinari buku-buku itu dengan cahaya dari lampu senternya. Dia berhenti saat melihat sebuah buku yang judulnya ditulis dengan huruf-huruf emas. Misteri Ambin Gaer. Aku membacanya keras-keras. Ini dia yang kita cari. Kami membuka buku yang besar itu dan kami terhanyut di dalamnya. Semua sejarah kastel diceritakan di buku itu dan sangat seru, sehingga sesaat kami lupa apa yang kami cari. Tiba-tiba lampu menyala dan menyilaukan mata kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Sebuah suara terdengar di belakang kami. Itu laki-laki yang memakai rok. Ini namanya Kilt, katanya seakan dia membaca pikiranku. Kami ingin tahu siapa hantu-hantu yang di luar itu, jawab Adiaksa. Kalian melihat mereka? Mereka menari di atas tebing karang, kataku masih terkejut. Laki-laki itu memandang kami bergiliran dengan tatapan menyesal. Hari ini ulang tahun pemilik pertama Ambin Gaer. Seperti setiap tahun, mereka datang untuk berpesta. Itu dia yang ada di tengah-tengah mereka. Aku tergagap. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kastelnya. Itulah sebabnya dia terikat pada sebuah rantai. Dia melemparkan kuncinya ke laut. Sejak saat itu, dia menakut-nakuti orang yang menginap untuk berlibur di sini. Tidak ada lagi yang datang ke sini. Yang ada hanya teman-teman hantunya yang datang dari seluruh Saranjana untuk bersenang-senang bersamanya. Masalahnya, karena tidak ada lagi yang menginap di Ambin Gaer, rumah kastel ini menjadi rusak. Meskipun begitu, dia tidak jahat, hanya sedikit membuat kaget dan kehebohan, tambahku sambil tertawa. Aku dan Adiaksa saling berpandangan. Pada akhirnya, kami suka sekali rumah kastel itu dan hantu-hantunya pun sudah kami kenal. Maka, kali ini akulah yang punya ide cemerlang. Kita harus mengundang semua hantu di setiap penjuru untuk tinggal di sini. Jangan, itu bisa kacau. Mereka akan membuat turis-turis lari ketakutan, teriak si pemilik rumah. 1 kali setahun itu sudah cukup. Justru sebaliknya, aku tersenyum jahil. Kita harus membuka taman bermain. Aku yakin itu akan sukses besar. Kami pasti akan datang lagi, seru aku dan Adiaksa secara bersamaan. Walaupun aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke kota hantu itu, karena saat itu juga aku terbangun dari mimpiku yang terasa sangat nyata. Mungkin ini efek dari ibu yang memarahiku sebelum tidur. Belva, sudah jam 10 dan kamu masih saja membaca artikel-artikel horor. Besok bukan hari libur, kamu masih harus sekolah.